Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kitab Syarhu Kasfis Syubuhat, halaman 23. Penulis rahimahullah berkata, Faida aratat dalila ala anna haula'il ladzina qatalahum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yashhaduna bihada faqra qaulahu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi wa ammay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun wa qauluhu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun wa ghairu dzalika minal ayat. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Artinya apabila Anda menginginkan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sesungguhnya yashhaduna bihada, mereka mengikrarkan hal ini. Mereka mengikrarkan tauhidur rububiyah. Ya, mereka yang beliau perangi itu, mereka adalah mengikrarkan tauhidur rububiyah. Maka bacalah firman-Nya Allah. Sini beliau mendatangkan dua ayat. Kita baca ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama surah Yunus ayat yang ke-31. Firman-Nya Allah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ya. Ai qul lihaula'il ladzina asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana muhtajjan alaihim bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah ala ma ankaruhu min tauhidil uluhiyah may yarzuqukum minas sama'i wal ard bi inzalil arzaqi minas sama'i wa ikhraji anwa'iha minal ardi wa taisiri asbabiha fiha. Dikatakanlah, kul katakanlah. Jadi sini Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada siapa? Kepada haula'il ladzina asyraku billah. Kepada mereka-mereka yang masih menserikatkan Allah di dalam uluhiyah. Mereka-mereka yang masih memberikan peribadahan kepada selain Allah. Memberikan doa, istighosah kepada selain Allah. Selain Allah siapa saja yang lam yunazil bihi sultana, yang memang tidak ada hujahnya, tidak ada buktinya bahwa yang mereka serikatkan itu berhak dijadikan sekutu bersama Allah. Katakan kepada mereka pertanyaan ini muhtajan alaihim, untuk membantah mereka menggunakan dalil berupa tauhidur rububiyah yang telah aqarru bihi,
berupa tauhid rububiyah yang telah mereka ikrarkan. Sini dalam ayat ini ya, saya tadi memberikan penjelasan, memberikan tafsir bahwasanya kita supaya membantah orang-orang yang mensekutukan Allah di dalam tauhidul uluhiyah dengan dalil tauhidur rububiyah yang telah mereka ikrarkan. Jadi berhujjah membantah mereka dengan dalil tauhidur rububiyah mereka ikrarkan ala ma angkaruhu min tauhidil uluhiyah. Untuk membantah mereka atas tauhidil uluhiyah yang masih mereka ingkari. Nah, dengan cara apa? Bertanya kepada mereka. Sebagaimana yang diperintahkan, bertanya, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Gitu. "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tentunya rezeki dari langit dan bumi itu bi inzalil arzaqi minas sama' wa ikhraji anwa'iha minal ard wa taysiri asbabiha fiha. Itu dengan Dia Ta'ala menurunkan rezeki dari langit. Menurunkan apa yang dari langit, baik itu hujan. Dan juga Dia Ta'ala dengan mengeluarkan macam-macam rezeki dari bumi. Demikian juga ya, wa taysiri asbabiha fiha. Dia Ta'ala memberikan taisir, memberikan kemudahan asbab, kemudahan daya upaya di dalam mendapatkannya. Jadi ini yang kita harus mengerti ya jamaah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita makan, misalkan ya, rezeki kita itu ada tahapan. Ada satu tahapan yang tahapan itu hanya Allah lah yang mampu. Tidak ada yang mampu selainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tahapan itu tidak ada, niscaya tidak akan ada rezeki. Nah, itu. Terus kita perhatikan, ya. Apa itu tahapan? Tahapan yang hanya Dia Ta'ala yang mampu dan harus melalui tahapan itu, yaitu dengan adanya air. Dengan adanya air, dan adanya rezeki air yang Allah turunkan dari langit. Nah, gitu. Jadi bumi ini tanpa air, tanpa hujan yang Allah turunkan. Kalau bumi ini nggak ada air mengalir, nggak ada air memancar di bumi ini, maka di bumi tidak akan ada rezeki. Ya, itu. Yang kedua juga Dia Ta'ala lah yang mengeluarkan bermacam-macam rezeki. Jadi Dia Ta'ala lah yang menjadikan itu air bisa meresap ke dalam tanah. Kemudian menumbuhkan biji-bijian, tumbuh menjadi tanam-tanaman, kemudian muncul beragam tanaman sehingga ada beragam macam rezeki. Ini semua taisir, kemudian asbab, masuknya air ke dalam bumi, kemudian itu air menumbuhkan biji-bijian, bibit di dalam bumi, lalu itu bibit tanaman bisa naik ke permukaan tanah, kemudian tumbuh, berkembang, berbuah, berbiji, itu semua taisir, kemudian asbab darinya Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu siapakah yang memberi rezeki dari kalian, yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Itu yang pertama. Yang kedua, amai yamliku sam'a wal absar. Amai yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya. Amai yamliku sam'a wal absar. Ai man huwallazi khalaqahuma. Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Kita ini setiap saat menggunakan pendengaran kita. Kita ini setiap saat menggunakan penglihatan kita. Alangkah susahnya kita bila kita ini tidak mendengar, bila kita ini tidak melihat. Kita terhalang dari beragam aktivitas bila kita ini tidak mendengar, tidak melihat. Walaupun kita ini dikatakan kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, kita punya panca indera, coba
sebetulnya may yamliku, siapakah yang menguasainya? Siapakah yang menciptakannya? Nah itu. Jadi kita itu nggak menguasai. Kita ini punya dua mata, kita ini punya dua telinga, tapi kita ini nggak menguasai penglihatan kita. Kita nggak menguasai pendengar kita. Memang kita tidak menciptakannya. Kita menciptakannya. Jadi yang menguasai adalah yang menciptakannya. Yang menguasai yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Dialah yang menguasainya. Wa hassahuma bidzikri min babit tanbihi 'alal mafduli bil fadili wa likamali syarafihima wa naf'ihima. Di sini dia Ta'ala menanyakan, mengkhususkan penyebutan pendengaran dan penglihatan itu sebagai tanbih. Memang mulianya keduanya. Dan memang karenanya kesempurnaan, kemuliaan keduanya karena manfaatnya pendengaran dan penglihatan. Sebetulnya demikian pula semua panca indera kita selain pendengaran dan penglihatan itu siapa yang menguasainya? Gitu. Siapa yang menguasainya? Kita ini punya, tapi kita nggak menguasainya. Karena kita nggak menciptakannya. Nah gitu ya jamaah. Itu semua kita harus perhatikan, kita cermati. Itu nikmat Allah. Itu adalah anugerah Allah yang Allah ciptakan pada diri kita. Nah, gitu. Kita harus mengakui kita nggak menguasainya. Dan kita jawab yang menguasai adalah Allah. Dia yang menguasainya karena dialah yang menciptakannya. Ya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Juga yang ketiga, kita tanya kepada mereka apa yang mereka ikrarkan sebagai bukti, sebagai dalil agar mereka mau berhenti mengingkari uluhiyahnya Allah. Itu pertanyaan, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ka ikhraji anwa'il asjari wan nabati minal hububi wan nawa. Seperti misalnya siapakah yang mengeluarkan beragam macam tumbuhan, pepohonan, dan tanam-tanaman dari asalnya biji-bijian. Asalnya biji-bijian. Itu namanya mengeluarkan yang hidup dari asalnya mati. Jadi asjar, ya kan, pepohonan itu kan hidup, ya kan, dia tumbuh, makanya yang dinamakan tumbuhan, dia tumbuh. Dia berkembang, juga tanam-tanaman. Dari asalnya adalah al-hububi wan nawa. Asalnya seperti biji-bijian dan biji kurma. Wa ikhrajil mu'mini minal kafir wa ta'iri minal baydati wa nahwi dzalik. Dan siapakah yang mengeluarkan orang menjadi mukmin dari asalnya dahulu kafir? Mengeluarkan, menetaskan telur, menetaskan menjadi burung, asalnya telur. Nah gitu. Ya. Jadi ini namanya mengeluarkan yang hidup, jadi menetaskan telur. Menetaskan telur menjadi ta'ir, menjadi burung. Itu namanya kan mengeluarkan yang hidup asalnya mati. Wa nahwi dzalika dan semisalnya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, ini aksu hadi al-madkur. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Itu siapakah yang menjadi yang mengeluarkan biji-bijian dari asalnya pepohonan, tumbuhan, ya kan? Dan siapakah yang mengeluarkan telur asalnya burung, asalnya ayam? Siapa kok bisa begitu, ya kan itu. Ya, itu tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa may yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Dan siapakah yang mengatur segala urusan?
Wa may yudabirul amra fil alamil ulwi was-sufli. Baik itu di alam yang atas sana maupun di alam yang bawah sini. Siapakah itu yang mengatur urusannya? Alam yang luas, alam bawah luas, alam luar, alam tinggi sana, angkasa lebih luas lagi. Ya, siapa yang mengatur? Semuanya rapi, semuanya tertib, semuanya bagus. Ditengok misalnya mataharinya saja. Ini matahari, masya Allah, sangat teratur, tertib. Terbitnya tiap pagi, berjalan terus menyinari alam semesta sepanjang tahun. Dan matahari setiap hari berpindah edarnya. Berpindah-pindah edarnya. Sampai setahun baru kembali ke putaran yang pertama lagi. Sehingga menciptakan musim-musim. Ada musim-musim dingin, ada musim-musim semi, ada musim-musim panas, ada musim-musim gugur. Karena memang Dia Ta'ala mengatur matahari. Diperjalankan setiap hari setahun itu berganti-ganti garis edarnya. Itu sangat teratur sekali. Itu siapa yang mengatur? Itu tidak mungkin matahari misalnya di sini berjalan dengan sendirinya. Jadi wa may yudabirul amra. Nah gitu. Makanya hada syamilun li jami'i anwa'it tadabiril ilahiyah. Ini adalah meliputi seluruh macam-macam pengaturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah, zat yang berhak disembah. Fa innaka idza sa'altahum an dzalik fasayaqulunallah. Bila kau tanyakan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan itu, yang 5 itu, niscaya mereka menjawab Allah. Allah. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Allah. Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, yang menciptakannya, menguasainya? Allah. Siapa yang mengeluarkan ayam asalnya telur ditetaskan? Allah. Siapa yang menjadikan telur bisa menetas? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur segala urusan? Allah Subhanahu wa taala. Akan mereka jawab, fasayaqulunallah li'annahum ya'tarifuna bi jami'i dzalik. Akan mereka jawab Allah. Kenapa? Karena mereka mengakui. Mereka mengakui semua itu. Wa annallaha la syarika lahu fi syai'in minal madhkurat. Bahwasanya kata mereka mengakui bahwasanya tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Gak ada serikat modal, serikat tenaga, serikat jasa sama sekali bagi Allah di dalam perkara-perkara itu. Semua itu murni Dia Ta'ala yang menciptakannya, Dia Ta'ala yang menguasainya, yang mengaturnya. Ya. Kemudian dilanjutkan. Setelah mereka ikrar akan semua itu, nah maka dilanjutkan pertanyaan fakul afala tattaqun gitu. Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, kalau kamu mereka menjawab Allah, maka katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya, jadi fakul lahum ilzaman bil hujjati. Afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka sebagai ilzam, sebagai pendalilan untuk mereka mau melazimi dalil ini, menetapi dalil menunjukkan harusnya tauhidul uluhiyah. Katakan afala tattaqun. Afala tattaqun Allah. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah gitu. Sementara Anda ikrar, mengakui itu semua adalah Allah, tidak ada serikat bagi Allah dalam semua perkara itu, maka mengapakah Anda tidak bertakwa kepada Allah? Fatukhlisuna lahul ibadata wahdahu la syarikalah. Lalu Anda
mengikhlaskan, memurnikan semua macam ibadah hanya untuk Allah semata tanpa sekutu baginya. Wa takhla'una ma ta'buduna min dunihi, dan kau menanggalkan semua Tuhan yang kau sembah dari selain Allah, minal andadi wal ausan, dari sekutu-sekutu dan patung-patung. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famada ba'dal haqqi illad dhalal. Maka zat alladzi wasafa nafsahu bima wasafaha bihi, zat yang dia telah mensifati dirinya dengan sifat-sifat di atas itu, itulah Allah Rabb kalian. Allah al-ma'luh, Allah yang berhak dijadikan ilah, Allah al-ma'luhu al-ma'budu, yang disembah, al-mahmudu, yang dipuji, al-murabbi jami'al khalqi bin ni'ami, Allah yang mengatur, yang mentarbiyah, yang mendidik semua makhluk sehingga jantung ini pinter, sehingga jantung ini bisa memompa darah, sehingga ginjal ini pinter, tidak gagal ginjal, bisa berfungsi dengan baik. Itu semua Allah yang mendidik, al-murabbi, yang mengatur semua makhluk-makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Maka itulah Allah Rabbukumul Haq, yang maha benar. Famada ba'dal haqqi illad dhalal, maka tidak adalah yang sesudah al-haq ini kecuali kesesatan. Maka kita harus hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhwah, untuk yang pertama yang surat Yunus 31. Yang kedua, ikhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah, firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadzakkarun. Ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang punya langit yang 7 dan mempunyai arsy yang besar? Mereka menjawab, punya Allah. Ya, katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Terakhir, Kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi tetapi dia tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jadi dia ta'ala yujiru, dia ta'ala lah yang melindungi, dan la yujaru alaihi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jadi dia ta'ala mengazab, maka tidak ada azabnya yang bisa dilindungi. Pasti azabnya mengena. Azabnya itu tidak bisa dilindungi. Ay la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Mereka akan menjawab, Allah. Kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik kali ini. Ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.